Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas simulasi industri 02 akan mempresentasikan final assignment kami terkait dengan kasus pada Burton Sensor Incorporate. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Loni Fleto Nasution dan rekan-rekan saya yaitu Andrea Rintavianora, Atariki Naufal, Faza Azaria, Felicia Natania, dan Nadira Kansa. Next. Burton merupakan perusahaan yang terlibat dalam desain dan pembuatan sensor suhu. Produk yang dihasilkan oleh Burton termasuk berbagai sensor thermocouple standar maupun custom, resistant temperature detectors, bearing temperature probe, dan juga transmitter suhu. User produk Burton sendiri tersebar dalam berbagai industri, termasuk minyak dan gas, petrokimia, permensinan industri, otomotif, pengolahan makanan, dan dirgantara. Next. Burton Sensors berusaha untuk terus mengembangkan bisnisnya di pasar. Akan tetapi, pertumbuhan penjualan mereka yang cepat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melampaui pertumbuhan arus kasnya. Tanpa keseimbangan dalam pertumbuhan, aset dan laba, perusahaan mungkin menghadapi resiko kolaps. Oleh karena itu, Burton meminta kami untuk mengembangkan bisnis mereka guna mempertahankan dan mendanai pertumbuhan dalam jangka panjang. Next. Saat ini, industri sensor di US terfragmentasi dan kompetitif, sehingga Burton harus mempertahankan modal kerja yang tinggi untuk mendukung pertumbuhannya. Akan tetapi, jumlah yang dibutuhkan tersebut lebih banyak daripada yang dihasilkan secara internal, ditambah dengan kondisi total hutang Burton yang 5 kali dari kekayaan bersihnya, serta pinjaman bank yang bernilai 96% dari total nilai piutang dan inventarisnya, di mana nilai tersebut jauh melebihi norma industri. Oleh karena itu, Amy Marshall selaku presiden dari Burton meminta kami untuk membantu menentukan alternatif solusi apakah yang seharusnya dilakukan, yang dituangkan dalam 3 isu utama. Haruskah Burton membeli mesin thermal baru? Haruskah Burton meningkatkan modal tambahan melalui private placement? Dan haruskah Burton mengakuisisi Electro Engineering yang merupakan produsen sensor di bidang fiber optik? Kemudian, selanjutnya, setelah memahami kasus dan permasalahannya, skenario analisis dilakukan yang diawali dengan mengidentifikasi key input dengan ketidakpastian dan impact yang tinggi. Sebelumnya, kami menentukan berbagai variabel exogenous menggunakan analisis pastel, sehingga diperoleh variabel exogenous yang mempengaruhi kinerja Burton dari sisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Next. Kemudian, variabel tersebut dianalisis berdasarkan tingkat ketidakpastian dan impact, sehingga pengembangan skenario dapat difokuskan pada variabel-variabel yang memiliki ketidakpastian tertinggi dengan impact terbesar terhadap bisnis Burton. Variabel-variabel tersebut berupa perkembangan teknologi di industri sensor, tingkat inovasi, pertumbuhan ekonomi, ketertarikan investor terhadap Burton, kebutuhan pelanggan, kebijakan pemerintah, pandemi global, kebijakan lingkungan, biaya akuisisi perusahaan, market opportunities baru, dan harga saham perusahaan. Next. Langkah berikutnya, kami mendeskripsikan sejumlah jalur alternatif bagi setiap input pada kuadran high impact, high uncertainty, yang bersifat kontras namun realistis, agar dapat mengembangkan skenario yang menarik. Next. Dengan demikian, 4 skenario paling informatif ditentukan berdasarkan pemilihan 2 key input, yaitu level of innovation dan investors' interest in Burton, karena kedua variabel tersebut memiliki pengaruh terbesar terhadap permasalahan bisnis yang dialami Burton. Tingkat inovasi bersifat signifikan terhadap Burton karena mereka perlu mengembangkan produk dan fasilitas produksi untuk menjadi kompetitif, bahkan melakukan ekspansi dalam industri sensor. Ketertarikan investor terhadap Burton juga penting dalam mendukung growth Burton, terutama dalam menyokong aktivitas R&D yang harus dilakukan. Kemudian, sebuah matriks yang menunjukkan kombinasi development path setiap input dibuat seperti berikut. Dengan demikian, 4 skenario paling informatif dapat dikembangkan berdasarkan kombinasi tersebut. Next. Selanjutnya, setelah memetakan kombinasi path berdasarkan 2 key input pilihan kami, yaitu tingkat inovasi dan ketertarikan investor terhadap Burton, kami melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pengembangan cerita skenario kami. Di sini kami membuat 4 skenario stories, dan yang pertama adalah skenario yang berjudul Dilemma in the Middle of Affluency. Di skenario ini, kami mengambil keadaan di mana adanya tingkat inovasi yang tinggi dan ketertarikan investor yang juga tinggi. Skenario ini berdampak pada kenaikan net sales growth, account receivable, R&D cost, COGS, jumlah mesin yang dibeli,
operator annual salary, net working capital, stock offer, penawaran harga saham yang didapatkan, dan yang terakhir harga saham dari Burton. Next. Lalu yang kedua adalah skenario dengan judul Drought During Rainy Season. Di sana terjadi rendahnya tingkat inovasi, namun ternyata terdapat ketertarikan dari investor yang tinggi karena melihat adanya usaha dari industri ini yang semangat untuk mengembangkan industri sensor. Dalam skenario ini terdapat penurunan pada net sales dan R&D cost, dan terdapat kenaikan pada accounts receivable, COGS, stock offer, penawaran harga yang didapatkan, dan harga saham dari Burton. Selanjutnya adalah skenario yang ketiga dengan judul No One's a Gambler. Pada skenario ini terjadi kenaikan tingkat inovasi, namun terjadi penurunan ketertarikan investor pada industri ini karena adanya persaingan dan pertimbangan lainnya. Pada skenario ini terjadi kenaikan pada net sales, COGS, jumlah pembelian mesin thermowell, gaji tahunan operator, net working capital, dan terjadi juga penurunan pada account receivable, R&D cost, stock offer, price offer, and Burton share price. Next. Dan yang terakhir adalah skenario berjudul outdated or out of capital. Dalam skenario ini terdapat rendahnya tingkat inovasi serta ketertarikan dari investor yang juga rendah. Dan dalam skenario ini terjadi penurunan pada net sales, account receivable, stock offer, price offer, Burton share price, serta adanya kenaikan pada R&D cost dan COGS. Nah, pada skenario tersebut seluruh variabel yang berubah sama, hanya pada jumlah kenaikan dan penurunannya. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui mana solusi yang paling stabil dalam berbagai keadaan. Next. Setelah membuat skenario stories, langkah selanjutnya yang kelompok kami lakukan adalah dengan membuat strategi bisnis. Pada tahap ini, kami menentukan alternatif solusi secara detail pada setiap skenario untuk mengembangkan rencana yang strategis. Terdapat 3 strategi bisnis yang kami buat, yaitu membeli mesin thermowell, menaikkan kapital dengan menerbitkan saham yang baru, dan melakukan akuisisi perusahaan sama Electro Engineering. Pembelian mesin yang baru membuat perusahaan Burton dapat melakukan manufaktur thermowell yang merupakan komponen utama pada produksi sensor. Input variabel pada strategi ini antara lain harga dari mesin thermowell, gaji tahunan dari operator mesin, dan rata-rata peningkatan dari net working capital per tahun. Kemudian, untuk strategi yang kedua, Burton meningkatkan kapital dengan menerima tawaran dari private investor untuk membeli saham dari Burton dengan jumlah dan harga tertentu. Input variabel pada strategi ini yaitu jumlah saham yang dibeli serta harga saham yang dibeli. Selanjutnya, untuk strategi ketiga, Burton melakukan akuisisi perusahaan berbasis teknologi untuk membantu operasional Burton dalam melakukan ekspansi pada segmen sensor fiber optik. Input variabel pada strategi ini yaitu harga saham dari perusahaan Burton. Next. Langkah selanjutnya, kami mengidentifikasi target variables yang dapat mendukung pengambilan keputusan dari alternatif solusi yang telah kami buat. Target variabel yang kelompok kami tentukan yaitu net present value serta debt to equity ratio. NPV dianalisis untuk mengukur profitabilitas dari keempat skenario stories, sedangkan debt to equity ratio dianalisis untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang karena masalah Burton yang memiliki liabilities terlalu banyak serta pinjaman bank yang terlalu besar. Next. Setelah kelompok kami membuat finansial model dari setiap skenario dan solusi, di sini kami melakukan analisis finansial terhadap NPV dengan membandingkan NPV dari setiap kombinasi dari solusi dan skenario dengan menggunakan grafik. Berdasarkan grafik yang telah kami buat, solusi 1 menghasilkan NPV yang paling tinggi hampir di setiap skenario, sedangkan solusi 2 hampir selalu menghasilkan hasil yang negatif hampir di semua skenario. Hal ini menunjukkan bahwa solusi 1 paling profitable, sedangkan solusi ketiga paling tidak profitable. Untuk hasil dari solusi 3 menghasilkan NPV yang paling tinggi pada skenario 2, namun menghasilkan NPV yang paling kecil pada 2 skenario lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu solusi 1 merupakan solusi yang paling robust jika dilihat dari segi NPV. Next. Selanjutnya, kami melakukan analisis finansial terhadap debt equity ratio dengan membandingkan DER dari setiap kombinasi dari solusi dan skenario dengan menggunakan grafik juga. Berdasarkan grafik yang telah kami buat, solusi 1 menghasilkan debt to equity ratio yang paling tinggi di setiap skenario, sedangkan solusi 2 menghasilkan debt to equity ratio yang paling rendah pada semua skenario.
Untuk solusi 3 sendiri menghasilkan debt to equity ratio yang paling rendah pada skenario 4 dan kedua terendah pada 3 skenario lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu solusi 2 merupakan solusi yang paling robust jika dilihat dari debt to equity ratio karena memiliki nilai yang terendah pada setiap skenario. Next. Selanjutnya, kami menganalisis dari setiap solusi yang kami pilih terhadap restriction atau batasan yang ada. Dalam case burden sensors, terdapat 2 batasan yang berlaku di akhir tahun 2017, di mana yang pertama adalah pinjaman bank yang terutang setiap saat tidak boleh melebihi 75% dari piutang dan inventaris perusahaan. Dan yang kedua adalah total liabilities tidak boleh melebihi 3 kali dari nilai buku ekuitas. Dalam menganalisis hal tersebut, kami menggunakan indikator NPV dan debt to equity ratio, dan berikut adalah hasil untuk masing-masing solusi pada setiap skenario. Dan dilihat dari hasilnya, bahwa untuk setiap skenario, solusi 2 tidak melanggar batasan bank yang diterapkan pada akhir tahun 2017. Next. Setelah menentukan solusi yang masih berada pada batas aman, kami menganalisis rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh Burton. Untuk skenario 1-4, lebih baik Burton meningkatkan modal dengan menerbitkan common stock baru melalui private placement, dikarenakan pada skenario 1 dan 3, solusi tersebut memberikan nilai NPV tertinggi dengan mematuhi batasan yang ada. Sedangkan pada skenario 2 dan 4, solusi 2 merupakan satu-satunya opsi yang sesuai dengan batasan yang ada. Next. Dan keputusan akhirnya, kami merekomendasikan bahwa meningkatkan modal dengan menerbitkan common stock baru melalui private placement adalah strategi bisnis yang paling kuat untuk mendukung Burton untuk mencapai goals pertumbuhan bisnisnya dalam jangka panjang. Tahap selanjutnya adalah kami mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi ketika menerapkan solusi yang sudah terpilih untuk tiap skenarionya. Resiko pertama adalah pembayaran dividen yang lebih besar dengan nilai keparahan sebesar 12. Resiko kedua adalah berkurangnya persentase kepemilikan dengan nilai keparahan sebesar 12. Resiko ketiga adalah investor meminta persentase kepemilikan yang lebih besar dengan nilai keparahan sebesar 12. Resiko keempat adalah penjualan Burton Sensors nantinya tidak sesuai dengan ekspektasi investor dengan nilai keparahan sebesar 15. Resiko kelima adalah investor melanggar perjanjian dengan nilai keparahan sebesar 10. Resiko keenam adalah tingginya kompetisi dengan sensornya dengan nilai keparahan sebesar 12. Resiko terakhir adalah kepercayaan investor yang rendah terhadap Burton dengan nilai keparahan sebesar 9. Resiko tersebut perlu dimitigasi, ditransfer, ataupun dihindari sama sekali. Untuk resiko 1-3 perlu dimitigasi dengan mempertahankan dan menaikkan pendapatan perusahaan dengan cara melakukan cross-check mengenai naik dan turunnya saham setiap harinya. Untuk resiko 4 dengan nilai keparahan tertinggi perlu dihindari dengan mengoptimalkan strategi marketing dan inovasi Burton Sensors dengan cara melaksanakan evaluasi finansial dan performa operasional perusahaan secara rutin. Untuk resiko 5, perlu ditransfer dengan melakukan outsourcing tenaga kerja untuk mengatasi permasalahannya dengan cara melakukan audit dan mengembangkan manajemen formal kontrak. Resiko ke-6, perlu dimitigasi dengan melakukan evaluasi performa Burton dan menyoroti competitive advantage perusahaan dengan cara membuat SOP dari kegiatan internal Burton dan melakukan evaluasi perkembangan internal secara rutin. Resiko ke-7 perlu dimitigasi dengan melakukan pertemuan rutin dengan investor untuk menjelaskan perkembangan Burton dengan cara melakukan penjadwalan tetap untuk pertemuan dengan investor. Kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi Burton Sensors adalah bahwa Burton Sensors perlu melakukan peningkatan modal dengan melakukan private placement dengan investor. Dengan melakukan strategi ini, perusahaan akan dapat meningkatkan modal untuk mendukung pertumbuhan yang tinggi sekaligus memenuhi pembatasan utang bank di masa depan, di mana hal ini nantinya dapat diimplementasikan pada pertengahan tahun 2017. Sekian pemaparan kami mengenai rekomendasi yang kami berikan terhadap Burton Sensors. Terima kasih.